Halo penonton, Dubai yang kita kenal kaya sebenarnya juga pernah mengalami masa-masa sulit. Bahkan Dubai juga pernah diterjang krisis yang pelik pada tahun 2009 karena utang mereka yang luar biasa banyak. Saat itu yang menjadi perhatian adalah dana 59 miliar dolar AS dalam bentuk utang pemerintah yang dikendalikan oleh perusahaan induk Dubai ditunda pembayarannya sampai 6 bulan ke depan. Hal itu tentu membuat marah investor dan pasar global. Kita bisa mengambil kesimpulan cepat bahwa sebesar apapun kekuatan finansial kota atau negara, potensi bangkrut, hancur yang terasa seperti kiamat tetap bisa terjadi. Krisis itu memang terjadi di Dubai di masa lalu, tapi apakah kondisi keputusasaan seperti itu akan mungkin terulang lagi di masa depan? Tentu saja penonton, inilah hal-hal yang mungkin akan membuat Dubai hancur dan bangkrut di masa depan. Sebagai pusat keuangan modern, kota terpadat di Uni Emirat Arab ini dikelilingi laut di satu sisi, dan di sisi lain oleh hamparan pasir yang tampak tak berujung. Meski memang dibanjiri dengan kemewahan, kota ini menghadapi tantangan besar berupa meluasnya gurun pasir yang mengancam sisa-sisa tanah subur. Penggurunan atau desertifikasi mengancam pasokan makanan di Dubai. Uni Emirat Arab memiliki ukuran hampir sama dengan Portugal. Hanya saja sekitar 80% dari luas daratannya berupa gurun. Ekosistem Dubai khususnya sangat rapuh karena dibayang-bayangi terjadi penggurunan. Dilansir BBC.com, akibat peningkatan populasi dan sistem konsumsi makanan, degradasi lahan dan penggurunan makin merajalela. Menemukan solusi efektif telah menjadi prioritas utama negara itu. Tujuannya bukanlah untuk menaklukkan gurun, tetapi untuk memulihkan area lahan yang tidak produktif. Dubai secara khusus diposisikan secara unik dibandingkan dengan banyak tempat-tempat lain yang juga dibayang-bayangi penggurunan. Hal itu karena Dubai dan Uni Emirat Arab memiliki kekuatan finansial yang dibutuhkan untuk memelihara dan mengimplementasikan sebuah ide inovasi. We have no doubts about the possibility, the viability of this idea. Scientists are exploring incredible ways to green the desert, but can they really stop sand from swallowing up the world? Dubai sebenarnya telah berinovasi seputar Go Green, berinvestasi besar-besaran dalam mendukung startup hijau dan lembaga pendidikan berteknologi yang peduli isu lingkungan. Jika upaya inovasi itu berhasil, solusi yang dikembangkan Dubai akan berdampak besar secara global. Penggurunan atau desertifikasi adalah jenis degradasi lahan di mana lahan subur seperti tanah pertanian di daerah kering atau semi kering menjadi semakin tidak produktif. Penggurunan umumnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim dan aktivitas manusia. Kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Sebenarnya penggurunan sangat umum di dunia. Bahkan ada 12 juta hektar lahan lenyap di seluruh dunia. Angka itu setara dengan 2.000 lapangan sepak bola hilang setiap jam. Jika inovasi untuk menangkal penggurunan tidak kunjung ditemukan dalam waktu dekat, hampir bisa dipastikan ke depannya kota mewah nan canggih ini akan mengikuti jejak Atlantis yang hanya tinggal cerita. Seperti semua ekonomi negara-negara Teluk, Uni Emirat Arab, dan tentunya si kota megah Dubai pernah dilanda kejutan dari virus corona. Dubai yang sangat bergantung pada aktivitas pariwisata dan sektor real estate kala itu harus memberlakukan begitu banyak batasan yang pada akhirnya menurunkan omset dari dua sektor tersebut dan membuat ekonomi secara keseluruhan terpukul. Sebenarnya penurunan tajam sudah terjadi dari tahun 2017 akibat perlambatan aktivitas di Dubai seperti perlambatan proyek konstruksi, penghentian sementara kunjungan wisatawan, dan penurunan perdagangan global. Hal itu diperparah dengan terjadinya pandemi COVID tentu saja. Sebenarnya, sebelum pandemi menjalar ke berbagai belahan dunia, Dubai telah merencanakan World Expo 2020. Hanya saja tentu acara besar yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi itu harus ditunda karena terlalu beresiko. Transaksi properti setelah pandemi memang terus meningkat terutama pada kuartal 3 tahun 2022. Ada sebanyak 25.456 transaksi penjualan senilai 69,72 miliar dirham dicatat pada kuartal tersebut. Hal itu menandai peningkatan sekitar 62% dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2021. Hanya saja pencapaian itu masih belum membuat Dubai tenang karena setelah pandemi melanda, mereka baru mulai sadar tentang betapa ringkihnya jika benar-benar menjadikan sektor non-minyak, terutama pariwisata sebagai tulang punggung. Para pengambil keputusan di sana harus bisa benar-benar mencari cara alternatif untuk membangkitkan ekonomi dan tentu saja untuk bisa menghandle jika masalah ini terjadi di masa mendatang.
name is Anthony. I'm from Russia and I came here about 2 weeks ago. I'm Cheng. I've been to Philippines. I'm from Philippines. My name is Syed and I'm from Pakistan. I'm from past 32 years in Dubai. Dubai is home for people from all around the world. Data menunjukkan bahwa 85% penduduk di Dubai lahir di luar negeri atau yang biasa kita sebut ekspatriat. Kedatangan mereka juga sering diiringi dengan investasi. Makin banyak orang yang datang bisa jadi mampu juga meningkatkan investasi asing. Meningkatnya investasi asing mampu secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan inilah yang kemudian membuat ekonomi Dubai rapuh dan berpotensi bangkrut di masa mendatang. Salah satu faktornya adalah ketika para ekspatriat beramai-ramai meninggalkan Dubai seperti yang terjadi pada tahun 2020. Mereka kabur lantaran anjloknya berbagai sektor yang mengharuskan banyak penyesuaian ekonomi. Sedangkan biaya hidup di sana tetap luar biasa mahal. Kehilangan para ekspatriat akan memberikan efek menyakitkan pada sebuah kota yang diarahkan pada pertumbuhan berkelanjutan ini. Sekian dulu untuk konten kali ini, terima kasih banyak, sampai jumpa.